Perkenalkan, saya Bidang Sania yang bertugas pada hari ini. Boleh tahu alasan Ibu datang ke sini dan juga keluhannya? Saya ke sini untuk memperiksakan kehamilan saya, Ibu. Keluhan saya yaitu saya kan waktu itu setiap kali saya nyapu, ngepel, masak kayak gitu tuh belum ada 20 menitan itu udah terasa capek, lemes sekali gitu, Ibu. Cepat lelah gitu Bu ya? Iya, Bu. Baik Ibu, sebelumnya sebelum Ibu memeriksakan diri di sini, apakah Ibu pernah melakukan pemeriksaan di tempat lain? Pernah nih ke Ibu untuk pemeriksaan. Saya pernah memeriksa kehamilan saya. Yang pertama itu di bidan itu Ibu, dan yang kedua itu di dokter nih ke Ibu, dokter kandungan nih ke Ibu. Baik Bu, berarti Ibu sudah mempunyai buku KIE Bu ya? Ada nih ke Ibu. Boleh saya tahu, boleh saya pinjam? Ini ke Bu. Terima kasih. Baik Ibu, sambil jalan Bu ya, boleh saya tahu nama Ibu? Nama saya Ibu Asih nih ke Ibu. Nama lengkapnya Bu? Nilo Putri Tantri Asih nih ke Ibu. Baik Ibu, umurnya? 25 tahun nih ke Ibu. Suku bangsanya? Indonesia nih ke Ibu. Baik Ibu, untuk agamanya Bu? Agama Hindu, Bu. Pendidikannya Bu? SMA nih ke Ibu. Pekerjaannya? Tidak bekerja nih ke Ibu. Di rumah saja Bu ya? Iya, Bu. Untuk alamat rumahnya? Desa Kubu Tamban tuh, Bu. Baik Ibu, apakah di rumah Ibu ada nomor telepon rumah? Tidak nih ke Ibu. Tidak Bu ya. Untuk nomor HP-nya Bu? 081 081 836 836 233 233 322. 322. Baik Ibu, selanjutnya boleh saya tahu nama dari suaminya? Nama suami saya Januarta nih ke Ibu. Pak Januarta nggih. Iya, Bu. Umurnya Bu? 27 tahun nih, 27 tahun. Suku bangsanya? Indonesia nih, Bu. Indonesia. Agamanya? Agama Hindu, Bu. Hindu. Pendidikannya? D3 nih ke Ibu. D3 apa Bu? Pariwisata nih ke Ibu. Pariwisata. Pekerjaannya nih ke Bu? Wira swasta, Bu. Wira swasta. Alamat rumahnya? Desa Kubu Tambahan, Bu. Desa Kubu Tambahan. Untuk nomor telepon di rumahnya ada nih ke Bu? Tidak nih ke Ibu. Tidak. Untuk nomor HP-nya? Sama nih ke Bu. Sama Bu, iya. Untuk alamat tempat kerjanya nih ke Bu? Di Legian nih ke Ibu. Legian. Untuk nomor telepon tempat kerjanya ada Bu? Tidak ada nih ke Bu. Tidak. Baik Ibu, selanjutnya saya akan menanyakan tentang riwayat menstruasi Ibu. Boleh saya tahu awal Ibu menstruasi? 12 tahun nih ke Ibu. 12 tahun. Untuk siklusnya ini ke maju, teratur apa mundur nih ke Bu? Teratur nih ke Ibu. Teratur, berarti 28 hari Bu nggih. Iya, Bu. Lama haidnya nih ke Bu? 5 hari nih ke Ibu. 5 hari. Apakah jika Ibu mengalami menstruasi, Ibu merasakan sakit pada perut bagian bawah atau sisikan Bu? Tidak nih ke Ibu. Tidak Bu ya. Dalam sehari berapa kali Ibu mengganti pembalut? 3 kali nih ke Ibu. 3 kali. Penuh Bu nggih? Nggih, penuh, Bu. Apakah Ibu masih ingat hari pertama haid terakhir Ibu? Tanggal 6 April 2020 nih ke Ibu. 6 April Bu nggih. Usia kehamilannya sekarang sudah memasuki 30 minggu 4 hari. Jadi untuk tafsiran persalinannya nih ke, setelah saya cocokkan tanggal 13 Januari Bu nggih 2021. Selanjutnya saya akan menanyakan riwayat perkawinan Bu nggih. Iya, Bu. Pernikahan yang sekarang ini yang keberapa Bu? Yang pertama nih ke Ibu.
Yang pertama, untuk status pernikahannya Sah nih ke Ibu. sudah ada aktinya Bu nggih? Sudah Bu. Lama pernikahannya Bu? 2 tahun nih ke Ibu. 2 tahun. Untuk jumlah anaknya Baru ini Bu. baik, baru yang pertama Bu nggih. Iya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menanyakan riwayat kehamilan sekarang Ibu. Untuk sebelumnya Ibu mengatakan sudah pernah memeriksakan kehamilan. Udah pernah diperiksa apa saja di sana Bu? Untuk yang di bidangnya itu saya sempat ditanyakan terkait dengan biodata saya dan suami itu Ibu. Dan yang kedua untuk riwayat menstruasinya itu Ibu. Terus ditanyain tentang riwayat perkawinan, habis itu laktasinya, habis itu riwayat hamilan sekarang nih Ibu. Dan untuk di dokter kan bidangnya tersebut menyarankan saya untuk periksa ke dokter, jadi saya periksa ke dokter untuk USG nih Ibu. Dan di sana diperiksa dilakukan pemeriksaan laboratorium nih Ibu, seperti HB dan reduksi urin, protein urin nih Ibu. Untuk hasilnya nih Bu? Untuk hasil HB-nya kemarin nih normal nih Ibu. Untuk reduksi urin dan protein urinnya nih negatif nih Ibu. Negatif nih Bu ya. Selanjutnya kapan nih Ibu merasakan gerakan janin yang pertama kali? Pas usia kehamilan saya 16 minggu nih Ibu. 16 minggu Ibu. Pada kan Ibu sudah merasakan gerakan janin. Dalam sehari itu berapa kali itu? Atau kuat apa tidak Bu? Tidak beraturan itu Bu, tidak cukup kuat itu saya rasakan. Tidak beraturan. Selanjutnya saya akan menanyakan tanda bahaya yang pernah yang Ibu rasakan dari trimester 1 sampai trimester 3. Dimulai dari trimester 1 Bu nggih. Ya Ibu, nyamannya Bu duduk. Boleh sambil senderan Bu. Apakah Ibu merasakan mual muntah berlebihan? Nggih Bu. Suhu badan meningkat? Tidak nih Ibu. Tidak. Kotoran berdarah? Tidak Bu. Nyeri perut? Tidak Ibu. Sulit kencing atau sakit pada saat kencing? Tidak Ibu. Tidak Bu nggih. Keputihan berlebihan, berbau dan gatal? Tidak Bu. Tidak. Perdarahan? Tidak Ibu. Tidak Bu nggih. Untuk trimester 2 dan 3 Ibu mengalami demam? Tidak Bu. Tidak. Kotoran berdarah? Tidak Ibu. Bengkak pada muka dan tangan? Tidak. Varises? Tidak Bu. Gusi berdarah yang berlebihan? Tidak. Keputihan yang berlebihan, berbau dan gatal? Tidak. Keluarnya air ketuban? Tidak. Perdarahan? Tidak. Nyeri perut? Tidak nih Ibu. Nyeri ulu hati? Tidak. Sakit kepala yang hebat? Tidak nih Ibu. Pusing? Jarang nih Bu. Jarang Bu nggih. Untuk selanjutnya cepat lelah? Nggih Bu. Mata berkunang-kunang? Tidak nih Bu. Tidak ya. Selanjutnya saya akan menanyakan keluhan-keluhan yang pernah Ibu rasakan dari trimester 1 sampai 3. Dimulai dari trimester 1 Bu nggih. Sering kencing? Tidak Bu. Oke Bu, tidak Bu ya. Mengidam? Nggih Bu. Keringat bertambah? Tidak nih Bu. Pusing? Tidak Bu. Tidak. Ludah berlebihan? Tidak Bu. Mual muntah? Nggih nih Bu. Baik. Keputihan meningkat? Tidak. Tidak Bu ya. Untuk trimester 2 dan 3 kloasma. Kloasma nike terdapat flek-flek pada wajah Ibu? Tidak nih Bu. Tidak Bu ya. Edema dependan. Nike kayak kaki, tangan Ibu berkeringat nike Bu? Tidak nih Bu. Tidak Bu ya. Striae atau stretch marks, terdapat garis-garis pada perut Ibu?
Tidak. Tidak Bu ya. Iya. Gusi berdarah? Tidak nih Ibu. Tidak. Kram pada kaki? Tidak nih Ibu. Sakit punggung dan bagian bawah dan atas? Tidak nih Ibu. Sering kencing? Tidak. Tidak. Baik Ibu. Untuk obat selama kehamilan Ibu pernah mengkonsumsi obat, suplemen atau vitamin? Kemarin saya dikasih oleh dokter vitamin zat besi kemanten nih Ibu. Zat besi aja Bu ya. Iya. Baik. Baik Ibu, saya akan menanyakan perilaku yang dapat membahayakan kehamilan Ibu. Yang pertama, apakah Ibu perokok pasif atau aktif? Tidak nih Ibu. Tidak Bu. Apakah Ibu pernah meminum minuman keras? Tidak nih Ibu. Tidak. Apakah Ibu pernah mencoba narkoba? Tidak nih Ibu. Tidak. Meminum jamu mungkin Bu? Tidak Bu. Tidak. Apakah Ibu pernah diurut dukun? Tidak nih Ibu. Tidak. Apakah Ibu pernah kontak dengan binatang? Tidak Bu. Tidak Bu. Selanjutnya saya akan menanyakan riwayat kesehatannya Ibu. Iya Bu. Untuk penyakit atau gejala penyakit yang pernah diderita Ibu. Yang pertama, apakah Ibu pernah mengalami penyakit jantung? Tidak nih Ibu. Tidak Bu ya. Untuk apakah Ibu pernah terinfeksi TORCH? Mohon maaf Ibu, untuk infeksi TORCH ke apa nih Bu? Terinfeksi TORCH ini kayak sekumpulan infeksi yang misalnya sifilis atau campak rubella nih Bu. Oh, tidak nih Ibu. Tidak. Oke, baik. Hipertensi, tekanan darah tinggi? Tidak nih Ibu. Tidak. Diabetes atau diabetes mellitus atau kencing manis? Tidak nih Ibu. Tidak. Asma? Tidak Bu. TBC? Tidak nih Ibu. Hepatitis? Tidak nih Ibu. Tidak Bu. Epilepsi atau kejang? Tidak nih Ibu. Selanjutnya PMS atau penyakit menular seksual? Tidak nih Ibu. Tidak Bu ya. Riwayat ginekologi seperti infertilisasi. Infertilisasi nikah melakukan hubungan rutin selama 2 tahun tanpa menggunakan alat kontrasepsi? Tidak nih Ibu. Tidak Bu. Cervicitis kronis atau infeksi mulut rahim Bu? Tidak nih Ibu. Tidak Bu ya. Endometriosis? Tidak nih Ibu. Tidak. Mioma? Tidak nih Ibu. Tidak. Kanker kandungan? Tidak nih Ibu. Tidak Bu. Pemerkosaan? Tidak Bu. Baik. Selanjutnya, apakah Ibu pernah mengalami riwayat operasi? Tidak nih. Tidak Bu ya. Selanjutnya saya akan menanyakan penyakit atau gejala penyakit yang pernah diderita keluarga Ibu dan suami, mulai dari keturunan Bu. Penyakit jantung? Tidak nih Ibu. Tidak. Diabetes mellitus? Tidak nih Ibu. Asma? Tidak. Hipertensi? Tidak. Epilepsi? Tidak. Gangguan jiwa? Tidak nih Ibu. Tidak Bu. Selanjutnya, apakah Ibu sering berkontak dengan keluarga dari Ibu atau suami yang menderita HIV atau AIDS? Tidak nih Ibu. Tidak Bu ya. TBC? Tidak. Tidak. Hepatitis? Tidak nih. Tidak. Apakah dari keluarga ada yang memiliki riwayat keturunan kembar? Tidak. Tidak Bu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan menanyakan keadaan riwayat keluarga berencana Ibu. Apakah Ibu pernah menggunakan KB? Tidak nih Ibu. Tidak Bu. Selanjutnya saya akan menanyakan keadaan biologis, psiko dan sosial spiritual Ibu. Yang pertama, pernafasan Ibu. Apakah Ibu mengalami keluhan saat bernafas? Tidak nih Ibu. Tidak Bu ya. Untuk pola makan dan minum Ibu, untuk komposisi dari menu yang sering dikonsumsi? Nasi nih Ibu, ikan, daging, sayur, buah nih Ibu. Ikan, sayur,
daging dan buah ya. Nggih. Untuk porsinya Bu, sedang, banyak atau sedikit? Sedang Ibu. Sedang Bu, nggih. Untuk frekuensinya dalam sehari berapa kali Ibu makan? 2 kali Bu. 2 kali sampai dan 3 kali. 2 sampai 3 kali Nggih. sehari Bu, nggih. Nggih. Untuk pola minum Ibu dalam sehari itu berapa gelas nih Bu? 8 gelas nih Ibu. 8 gelas Bu, nggih. Nggih. Baik Ibu, selanjutnya untuk apakah selama kehamilan Ibu mengalami pantangan atau alergi dalam konsumsi makanan? Tidak nih Ibu. Tidak Bu, nggih. Baik Ibu, selanjutnya saya akan menanyakan pola eliminasi mulai dari BAK Bu, nggih, atau kencing. Untuk dalam sehari berapa kali Ibu BAK Bu, nggih? Bisa 5 kali nih Ibu. 5 kali Bu, nggih. Untuk keadaan dari kencing Ibu, kuning pekat, berbau khas atau bagaimana itu Bu? Kuning nih Ibu, kuning pekat, baunya khas nih Ibu seperti kencing pada Normalnya Bu, nggih. Normal berarti ya. Untuk keluhannya, apakah selama kencing Ibu mengalami keluhan? tidak nih Ibu. Tidak Bu ya. Selanjutnya BAB. BAB itu buang air besar ya Bu. Untuk frekuensi keadaannya, dalam sehari berapa kali Ibu BAB nih ke Bu? Bisa nih ke 2 hari nih ke sekali nih. 2 hari sekali Bu, nggih. Selanjutnya untuk saat BAB apakah ada keluhan Bu? Tidak nih Ibu. Tidak Bu ya. Untuk BAB-nya ini keadaannya bagaimana nih Bu? Padat, cair atau lembek? Lembek nih Ibu. Lembek Bu ya. Baik. Untuk selanjutnya saya akan menanyakan pola istirahat dan tidur Ibu. Untuk tidur malam Ibu dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Dari jam 9 itu Ibu sampai jam 5 pagi. Jam 9 sampai jam 5 pagi. Untuk tidur siangnya berapa jam nih Bu? 2 jam itu Bu. 2 jam ya. Untuk tidur apakah Ibu merasa nyaman atau tidak nyaman atau ada gangguan Bu? Nyaman itu Bu, tidak ada gangguan itu. Nyaman, baik. Untuk dalam sehari-hari Ibu apa ada kegiatan di rumah? Ada nih itu Bu. Apa saja nih Bu? Kayak menyapu gitu sore hari, ngepel, biasalah kayak kerjaan ibu rumah tangga gitu. Nyapu, ngepel Bu ya. Untuk kegiatan ini berapa lama kira-kira dilakukan Ibu? Kadang kalau tidak capek saya gini Bu, kadang nggak terlalu lama sih, tapi karena capean saya bisa jadi 15 menit kayak gitu udah capek nih Bu. Baik Bu, karena sering capek jadi mengurangi kegiatan Bu ya, jadi tidak terlalu lama melakukan kegiatan. Berarti untuk selain kegiatan di rumah, untuk di luar apakah Ibu melakukan ada kegiatan lain? Tidak ada. Tidak ada Bu ya. Selanjutnya saya akan melakukan menanyakan personal hygiene Ibu. Untuk keramas dilakukan berapa kali nih dan berapa hari nih Bu? Paling saya keramas tuh 2 hari sekali nih Ibu. Hari sekali Bu nggih. Untuk gosok giginya dalam sehari berapa kali Bu? 3 kali nih Ibu. 3 kali. Untuk mandinya? Mandinya ke 2 kali nih Ibu. 2 kali. Untuk ganti pakaian luar dan dalam nih Bu? Selesai mandi saya mengganti pakaian, dan jika basah untuk pakaian dalam saya ganti. Baik Bu, berarti setiap mandi Bu ganti Bu nggih. Baik. Baik Ibu, saya selanjutnya akan menanyakan lebih dalam lagi tentang perilaku seksual Ibu. Untuk perilaku seksual dalam seminggu berapa kali
Nike melakukan melakukan kegiatan ini, Bu? Kadang-kadang itu ibu, kadang 1 minggu sekali itu ibu. Berarti tidak tentu, Bu, ya? Tidak tentu. Untuk posisinya nih, Bu? Saya lebih dominan itu ibu. Ibunya dominan, Bu, nggih. Untuk keluhannya apa ada, Bu? Lemas itu ibu, cepat lemas itu. Cepat capek, Bu, nggih. Baik, Ibu. Baik. Selanjutnya saya akan menanyakan respon dari keluarga dan suami tentang kehamilan Ibu, ya, Bu. Yang pertama, apakah kehamilan Ibu ini direncanakan atau tidak? Direncanakan itu ibu. Direncanakan. Apakah diterima atau tidak nikah dengan keluarga dan suami, Bu? Diterima itu ibu. Diterima. Baik, Ibu, untuk selama kehamilan ini apakah Ibu merasa khawatir nih, Bu? Iya Bu, saya khawatir dengan kehamilan saya sekarang. Soalnya ini kan baru kehamilan pertama gitu ya Bu. Jadi saya kayak ngerasa was-was gitu. Apa-apa tuh kayak gimana ya, kayak ngetuh gitu. Jejak takut terjadi apa-apa gitu sama janin saya. Baik, Bu. Untuk selanjutnya, respon dari keluarga nih baik atau tidak, Bu? Baik itu ibu. Baik, Bu, ya. Untuk dukungan dari apakah suami dan keluarga mendukung nih, Bu? Mendukung itu ibu, sangat mendukung. Untuk pengambilan keputusan dalam keluarga siapa nih, Bu? Suami itu ibu. Suami, Bu, ya. Untuk rencana persalinan Ibu di mana nih, Bu, dan siapa penolongnya? Di bidan itu ibu. Di bidan, Bu, ya. Baik. Untuk persiapan persalinan lainnya apakah sudah disiapkan, Bu? Belum itu ibu. Belum, Bu, ya. Tidak apa. Perilaku spiritual yang selama ini Ibu lakukan apakah ada? Tidak itu ibu. Tidak, Bu, ya. Baik, Ibu, karena kehamilan Ibu sudah memasuki trimester 3, apakah Ibu sudah mengetahui tanda persalinan nih, Bu? Belum itu ibu. Belum, Bu, ya. Untuk tanda bahaya saat bersalin? Belum itu ibu. Belum. Untuk persiapan yang perlu disiapkan saat bersalin sudah tahu, Bu? Belum itu ibu. Belum, Bu, ya. Untuk teknik menghilangkan rasa nyeri apakah sudah tahu, Bu? Belum itu ibu. Belum, Bu, ya. Baik. Baik, Ibu, saya akan menjawab dari cara mengatasi keluhan Ibu dengan cara yang keluhannya adalah cepat lelah, Bu, ya. Yang pertama, Ibu mengurangi aktivitas, Bu, nggih. Misalnya jika Ibu melakukan aktivitas menyapu, jika Ibu sudah merasa lelah, langsung istirahat, duduk atau rebahan, Bu, nggih. Selanjutnya, mengkonsumsi makanan yang sehat seperti ikan, telur, susu, keju, dan aneka buah dan sayuran, Bu, nggih. Hindari mengkonsumsi makanan cepat saji, Bu, dan roti tawar putih karena itu yang dapat memperburuk kondisi Ibu dan dapat membuat Ibu cepat mengantuk. Selanjutnya, mencukupi kebutuhan air putih. Mungkin tadi Ibu mengatakan 8 gelas, jika Ibu bisa lebih gitu, Bu. Kan air putih juga baik untuk kehamilan gitu, Bu, nggih. Selanjutnya, berolahraga secara teratur. Berolahraga ini misalnya jalan-jalan gitu, Bu, nggih. Mungkin melakukan kegiatan, tapi jika Ibu sudah mulai lelah, langsung istirahat, Bu, nggih. Baik, Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan tanda-tanda persalinan, Bu, ya. Yang pertama, terjadi kontraksi persalinan, yaitu yang bersifat pinggang terasa sakit yang menjalar ke depan. Sakitnya teratur, interval makin pendek dan kekuatannya makin besar. Mempunyai pengaruh terhadap perubahan serviks. Semakin beraktivitas, kekuatannya semakin bertambah, mengeluarkan lendir dan juga darah. Selanjutnya, perubahan serviks. Kontraksi persalinan dapat
eh, terjadi perubahan pada serviks ya Bu ya, yang dapat menimbulkan pendataran dan pembukaan. Selanjutnya pengeluaran cairan. Jika Ibu mengalami pengeluaran cairan di jalan lahir, Ibu bisa langsung ke dokter atau bidan terdekat Bu nggih. Baik Ibu, selanjutnya saya akan memberitahu tanda bahaya pada saat bersalin. Yang pertama, bayi tidak lahir dalam 12 jam sejak terasa mulas. Keluar darah dari jalan lahir sebelum melahirkan. Tali pusat tangan, kaki dan kaki bayi terlihat pada jalan lahir. Tidak dapat kuat mengejan, mengalami kejang-kejang. Air ketuban keluar dari jalan lahir sebelum terasa mulas. Air ketuban keruh dan berbau. Setelah bayi lahir, plasenta atau ari-ari tidak keluar, gelisah dan mengalami kesakitan yang hebat. Hanya keluar darah banyak ketika bayi lahir. Baik Bu, untuk selanjutnya persiapan yang disiapkan saat persalinan Bu nggih. Yang pertama, beberapa potong baju bayi baru lahir, sarung tangan dan juga kaos kakinya. Yang kedua, popok bayi, minyak telon, kain bedong dan selimut, botol susu yang ukuran kecil, tisu bayi, dan juga semua barang ini diletakkan dalam tas bayi Bu nggih. Baik Ibu, sekian dari penjelasan saya. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak nih Ibu. Tidak Bu nggih. Baik, Ibu bisa datang jika ada keluhan Bu nggih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.